Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Qiyamah Allah berfirman, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Udah diciptakan terus dibiarin, tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semau dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir, banyak orang-orang yang menzalimi kita, umpamanya dalam kehidupan dunia ini. Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi, membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, alam yakun nutfatan min maniin yumna. Nih bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu nggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Subhanallah. Dari air mani yang terpancarkan, itu asal mula dirimu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dijadikan dari air mani. Itu bayangkan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya, tapi kita taunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu Masya Allah. Engkau kalau tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya, keluar jari-jari kakinya. Kemudian Allah bikin dia punya mata, Allah bikin kita punya hidung, punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, lalu dikeluarkan. Allah katakan, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan, lelaki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala. Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian melalui proses yang panjang, dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada. Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, dari mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor, habis kebakaran dikatakan ente kembalikan asal. Lebih mudah. Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang, kemudian dia patahkan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilemparkan. Lalu dia mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul SAW, Allah yang akan menghidupkannya, wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati nggak taubat. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah SAW, dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya. Engkau mati kafir,
Ma'asyal muslimin rahimakumullah.